Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersama Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Ada sebuah pertanyaan, kenapa sih sekarang dengan bukti-bukti para Habib Balwi itu bukan Habib Rasul, ya, tapi masih banyak orang-orang yang masih percaya bahwa para Habib Balwi itu adalah benar-benar Durah Rasul. Iya, dan mereka tidak mempercaya itu tanpa bukti. Iya, tanpa ada pembuktian secara ilmiah tentunya. Ya, termasuk ini kalian ya. Ini kalian nih para muhibbin. Oke, mari kita telaah pertanyaan tersebut dengan akal sehat. Ya, pertanyaannya adalah kenapa sekarang ketika bukti-bukti bahwa Habib Balwi bukanlah Durah Rasul, ya, tetapi masih banyak orang-orang yang percaya dan meyakini bahwa Habib Balwi itu adalah Duriyah Rasul. Oke, kita berpikir secara logis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Kalau sekarang dengan bukti-bukti ilmiah, ya, dengan kajian-kajian yang valid bahwa Habib Balwi bukanlah Durah Rasul, tetapi ada orang yang masih percaya bahwa para Habib Balwi itu adalah Durah Rasul. Oke, berarti kemungkinan orang tersebut itu mempunyai hal, dan hal tersebut itu ada 4. Apa saja? Ini bisa jadi individu tersebut bodoh, ya, individu tersebut bodoh sehingga kurang memahami bukti-bukti yang telah dipaparkan secara terang benderang. Bukti-bukti dari bidang sejarah, filologi, genetika, dan kajian perilaku sudah cukup kuat untuk menyanggah klaim tersebut. Namun, jika seseorang tidak memiliki pengetahuan yang memadai atau enggan memperdalam pemahaman atas fakta-fakta yang tersedia, wajar saja jika masih banyak yang terjebak di dalam keyakinan yang salah. Kadang-kadang karena kurangnya kebiasaan berpikir kritis atau pendekatan ilmiah, seseorang dapat terperangkap di dalam pemahaman yang salah. Jadi karena orang tersebut itu memang bodoh, ya, sehingga diberi bukti apapun, ya, bukti secara ilmiah sekalipun, itu di sini otaknya itu tidak bisa mencerna. Itu otak bisa mencerna nggak sih? Otaknya tidak bisa menerima fakta tersebut. Bahkan kalau normalnya itu kan begitu diterima terus berpikir, kemudian ingin mempelajari, bener nggak sih gitu. Tapi kalau memang basicnya dia berotak bodoh, jangan untuk mempelajari, untuk menerima saja, itu otaknya itu menolak, itu nggak bisa. Itu adalah penyebab pertama, ya. Kemudian yang kedua, apabila masih ada yang tetap bersikukuh meskipun bukti-bukti sudah sangat jelas, mungkin individu tersebut telah kehilangan kemampuan berpikir rasional atau gila. Mempercayai sesuatu yang secara nyata dibandingkan dengan ilmu pengetahuan merupakan hal yang sulit yang diterima oleh logika. Saat fakta sudah tersaji namun tetap ditolak, ini menandakan adanya kebermaknaan dalam cara berpikir. Mungkin mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan lama yang telah terbukti salah karena alasan tertentu, meskipun kenyataannya bertentangan dengan kebenaran tujuan. Nih, iya, jadi setelah bodoh, apabila orang tersebut itu tidak bisa berinformasi dengan data-data dan kajian-kajian secara ilmiah, ya mungkin orang tersebut adalah otaknya sudah tidak waras begitu. Iya, tidak bisa bekerja, alias gila bin edan. Iya kan? Ya begitu. Setelah bodoh, gila. Kemudian yang ketiga adalah hati dan pikiran seseorang mungkin telah tertutup sepenuhnya. Hal ini bukan sekedar masalah kekurangan pengetahuan atau logika yang tidak berjalan dengan baik, tetapi bisa jadi akibat kehidupan yang penuh dengan dosa. Iya, dosa. Kalau
Ya kalau dosa sebetulnya sih kalau menurut saya pribadi ya nggak begitu amat sih. Tapi bisa jadi karena misalkan dia seorang penjilat begitu ya, ya berteman dengan Habib itu menjadi seorang penjilat itu, ya mungkin akhirnya di sana menimbulkan dosa, kemudian susah untuk menerima informasi dan kebenaran. Ya. Kemudian yang keempat adalah ada kepentingan bisnis atau politik yang mempengaruhi sikap mereka. Beberapa orang mungkin tetap mempertahankan keyakinan ini karena ada keterkaitan dengan keuntungan ekonomi atau posisi politik yang dapat mempengaruhi nasib atau kesejahteraan mereka. Klaim keturunan yang membawa pengaruh sosial bisa saja dimanfaatkan untuk mempertahankan status, memperoleh dukungan, atau menjaga kelangsungan bisnis tertentu. Di dalam kasus ini, motivasi material dan kepentingan pribadi menjadi alasan kuat di balik keengganan mereka menerima kebenaran. Jadi di sini ada kepentingan bisnis ataupun kepentingan politik. Ya, kalau saya lihat contohnya ya, ini para petinggi-petinggi di PBNU. Ya, kayak ketua PBNU, kalau saya lihat ini ada kepentingan. Jadi dengan keadimannya, dia itu tahu kok bahwa Habib Balwi ini dengan data-data ilmiah, dengan bukti-bukti yang konkret, dengan sumber-sumber sejarah, dengan perilaku-perilaku yang nyata, itu bisa disimpulkan bahwa Habib Balwi memang bukan durah Rasul. Tetapi karena ketua PBNU itu punya kepentingan politik entah apa, sehingga lidahnya keruh untuk mengatakan sebuah kebenaran, maka ngarah gampangnya ya cukup ngomong kita husnudon saja, jangan ikuti-ikuti orang goblok-goblok ya. Paling mentok-mentoknya begitu ya kan. Iya, ada kepentingan politik, kepentingan bisnis ya. Kalau para konten kreator itu kan, yang misalkan kayak siapa itu Habib Ja'far itu ya, ada di Corbuzier barangkali gitu ya. Di sana ya orang-orang yang memang tidak terlalu untuk memikirkan masalah nasab, tetapi di sana ya cukup ya bisnis lah begitu, bisa menjadi cuan gitu. Iya. Sehingga ada kabar begini-begini ya bodoh amat gitu. Selama Habib ini tidak benar-benar konfrontasi begitu ya, menjadikan sebuah ketegangan begitu, padu yang jadi bikin gaduh gitu ya, sudah enjoy aja begitu. Iya, yang geger kan cuma kita yang merasa pribumi. Nah kemudian, mengapa hal ini penting untuk dipahami? Isu ini bukan sekedar membuat seputar klaim sejarah, melainkan tentang bagaimana kita harus menggunakan akal sehat dan mengedepankan rasionalitas di dalam menerima kebenaran. Terjebak dalam keyakinan yang keliru hanya akan menghalangi kita dari pemahaman yang lebih mendalam dan benar. Berbagai disiplin ilmu telah memberikan bukti yang jelas bahwa klan Ba'alwi itu bukanlah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini seharusnya menjadi pengingat kita untuk selalu berpikir kritis. Ya kan? Ini era modern loh. Untuk mencari kebenaran tentang mereka yang selalu menggugurkan nasab mereka, disambungkan diklaim menjadi keturunan Rasulullah, tetapi akhlaknya sangat terbalik. Itu kan kita harus kritis. Mana ada sih budak Rasul seperti itu, membangkang, melawan negara, kurang ajar, teroris, PKI, maki-maki, makar. Harusnya begitu, ininya dipakai gitu kan. Sehingga kita perlu membuka hati dan pikiran serta menolak pemahaman yang salah, terutama jika dasar kepercayaan tersebut adalah emosi, kepentingan pribadi, atau ketidaktahuan. Mari kita menggunakan akal sehat, menerima fakta dengan terbuka, dan memastikan bahwa keyakinan kita didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya kan? Iya, harusnya otaknya itu dipakai gitu. Ya kan? Jadi setelah bodoh, ya kalau orang bodoh atut gitu ya, bodoh kemudian gila, itu ya
Ya wajar sebetulnya. Jangan ngomong Ketua BNI itu bodoh dan gila loh. Ketua BNI itu pinter, cerdas, dan dia masih waras. Hanya karena tersebut ya ada keterikatan politik, keterikatan bisnis, kan begitu. Iya, kalau ngomong dosa bukan, ya nggak tahu juga sih. Dosa karena dosa itu ya yang berhak mencatat ya malaikat, ya kan? Jadi bukan ranahnya kita kalau untuk masalah dosa tadi itu ya, tindakan dosa, sehingga di sini otak dan hati kita tidak bisa menyerap informasi. Tapi yang tadi ya dari bodoh kemudian gila itu saya sepakat, kemudian ada keterikatan bisnis, keterikatan politik. Saya lebih percaya itu. Makanya jangan heran sekarang apabila banyak orang-orang ya, banyak para kiai, para ulama, para budak yang seolah-olah tidak bisa menerima kenyataan, informasi faktual ya, informasi ilmiah ya, karena faktor-faktor tersebut. Dan kalian nih ya, bagi orang yang cerdas, orang-orang yang waras, orang-orang yang tidak punya ikatan politik, kita pribumi dan kita sedang dijajah oleh mereka ya. Dan kewajiban kita sebagai pribumi adalah menjaga negeri ini, mempertahankan sampai titik darah penghabisan, ya kan? Iya, kita harus menjaga negeri ini. Siapa lagi coba kalau bukan kita? Mereka, para budak, nggak mungkin. Ya, mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.